Oke guys, welcome back my channel, dan mungkin kali ini pertama saya berbicara depan kamera. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jadi belakangan ini kita dihebohkan dengan sebuah virus COVID-19 yang bukan menghebohkan saja Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi COVID-19 ini adalah sebuah virus baru yang gejalanya seperti pilek tapi sangat berakibat fatal karena bisa menyebabkan kematian, dan angka kesembuhan itu masih sangat rendah ketimbang angka yang meninggal atau mati. Nah, meninggal ya, kalau mati ya lebih ke hewan, tapi kalau untuk manusia ya meninggal. Dan dampak dari COVID-19 ini sangat dirasakan, bahkan di seluruh dunia dirasakan. Dan kami sebagai pelajar juga merasakannya. Ada beberapa hal yang menjadi dampak bagi kami sebagai seorang pelajar. Yang pertama adalah kami diliburkan. Terus yang kedua, tugas yang menumpuk. Dan yang ketiga adalah pulang kampung. Ya, ketiga hal ini adalah dampak dari COVID-19 itu sendiri. Yang pertama itu kuliah online. Ya, kuliah online adalah kuliah yang dilakukan secara online. Ada sebuah aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi Zoom Meeting, yang digunakan untuk perkuliahan online. Nah, kuliah online ini tidak jadi masalah selama jaringannya bagus. Tetapi ketika jaringannya bagus, maka akan menjadi masalah dalam kuliah online. Misalnya seperti ini. Ketika kuliah online, kita mengikuti dari awal sampai akhir kuliah tersebut. Nah, pas di akhir itu ada sesi absen. Ketika absen itu, bila jaringannya terputus atau koneksi terputus, maka siap-siap alpa. Ada beberapa dosen yang bisa mentoleransi hal tersebut, tapi ada dosen yang tidak bisa mentoleransi hal tersebut. Makanya jaringan ini sangat berakibat fatal jika kuliah online. Ya, kalau jaringannya bagus tidak jadi masalah. Tetapi sayangnya jika jaringannya putus-putus atau jaringannya koneksinya tidak tetap, putus nyambung kayak cintanya lah, bukan cintaku ya. Makanya kalau teman-teman kalau mau kuliah online, cari jaringan yang bagus, tempat yang jaringannya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tugas. Sebelum kuliah online ini diadakan secara dadakan karena COVID-19. Sehingga sebelum-sebelumnya baik para pengajar, baik itu dosen ataupun guru, itu belum diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan kuliah online. Sehingga banyak dosen atau guru yang kuliah online itu cuma memberikan tugas. Ya, teman-teman bayangkan saja mata kuliah yang diprogram, ada berapa mata pelajaran yang diambil. Itu semuanya itu berisi tugas. Betapa ribetnya semua itu dikasih tugas. Lama-lama kita sebagai pelajar bukan mati karena corona, tapi mati karena ini tugas. Ada istilah yang lagi tren sekarang, yaitu kampus lockdown, tugas smackdown, dan mahasiswa down. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan ini, kalimat-kalimat tersebut. Ya, kenapa? Karena itu sudah terjadi, itu realitanya, itu sudah nyata, ada buktinya. Sehingga hal tersebut ya tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu saya minta kepada Bapak Ibu guru atau pengajar atau dosen-dosen semuanya, ya jika kalau memberikan kuliah online, ya kuliahnya secara online. Itu bukan berarti tugas. Kita mengirim tugas secara online, terus timbal baliknya ya siswa-siswinya atau mahasiswanya kasih kembali jawabannya ya secara online. Tidak. Menurut saya itu tidak. Karena ketika kita memberikan tugas, itu ada suatu proses yang dimana belum tentu online untuk mendapatkan jawaban tersebut, hasil
Misalnya ada dosen yang menyuruh untuk menganalisis buku. Kita di kos, ya belum tentu buku tersebut ada di kos. Tapi mungkin saja bukunya ada di perpus, baik itu perpus umum atau perpus kampus atau perpus sekolah. Secara otomatis ya kita harus keluar untuk ngambil buku tersebut, baru dianalisis. Tetapi ketika kita keluar, maka kita bisa saja secara tidak langsung menyalahi aturan atau melanggar apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu di rumah saja. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu dosen agar hal ini bisa diminimalisir. Tugas sih boleh tugas, tapi jangan semuanya dikasih tugas. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pulang kampung. Ya, mahasiswa yang pertama mereka takut mungkin di kota itu, mungkin mereka takut bahwa di kota sehingga penyebaran COVID-19 itu lebih cepat ketimbang di kampung, sehingga mereka memilih untuk pulang kampung. Tapi tanpa mereka sadari, mereka bisa saja menjadi penyebar dari COVID-19 itu. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua adalah stok makanan yang menipis. Ya, stok makanan yang menipis. Ada seorang teman saya yang saya tanya, dia muat story di WA, akhirnya pulang kampung. Captionnya, akhirnya pulang kampung. Terus saya komen, pemerintah melarang kita untuk tidak pulang kampung. Nah, apa jawaban dia? Dia mengatakan, maukah kamu saya mati kelaparan di kos? Jadi gimana? Apakah pulang kampung atau tidak? Menurut saya, ya mau bagaimana? Harus pulang kampung daripada mati kelaparan. Ya kan? Dan jika pemerintah punya rencana atau peraturan seperti itu, atau tindakan seperti itu, ya saya minta sehingga pemerintah, ya mungkin bukan pemerintah pusat yang bisa mengeluarkan aturan ini, tapi kepada pemerintah daerah bisa mengeluarkan aturan bantuan, bisa mengeluarkan sedikit bantuan untuk mahasiswa atau siswa yang ngekos. Saya berharap agar pemerintah, saya tidak berharap pada pemerintah pusat, tapi pada pemerintah daerah, agar bisa mengeluarkan sedikit dana untuk membantu teman, kakak, atau adik kita yang sedang kuliah ini atau sedang sekolah ini, yang jauh dari orang tuanya, dari kampung ke kota. Nah, bantuan di sini saya maksudkan bukan bantuan apa-apa, tapi makanan. Pemerintah daerah bisa memberikan sedikit makan, tunjangan makanan kepada teman-teman atau adik-adik atau kakak-kakak yang sedang ngekos agar mereka tidak pulang kampung. Kita melarang mereka untuk pulang kampung, tapi stok makanan mereka habis. Ya mungkin salah satu caranya ya kita bisa memberikan sumbangan makanan kepada mereka. Ya mungkin itu saja apa yang bisa saya katakan tentang dampak dari corona ini atau COVID-19 terhadap kami para pelajar. Nah, jadi buat teman-teman semua yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga di-share. Jadi sampai jumpa di video berikutnya, and see you next time. Bye.